Sampai berapa kali-kali juga Pak Odi pengen pulang, akhirnya ketangkap lagi, ketangkap. Untuk apa agenda apa di dalam mungkin tadi laporan? Cuman konsultasi aja. Terkait laporannya mungkin menambah bukti. Harus menambah bukti-bukti. Alhamdulillah diterima, cuman harus kita lengkapi lagi gitu aja untuk dokumennya, gitu kan? Ada lagi. Ibu, Ibu terkait dituding menculik Pak Odi ini seperti apa sih Ibu? Yang gak nyaman lah, ya kan? Gak enak aja. Jadi agak risih kemana-mana, kayaknya saya penjahat, gitu ya. Apa istilahnya? Jadi gini, kedatangan Bu Uis klien kami ini konsultasi kepada penyidik di sini keterkaitan atas laporan Ibu Mirna terhadap diri dia dan keluarganya, suaminya, adiknya yang dianggap menculik adiknya sendiri. Jadi di situ kita konsultasi karena kami sudah menduga bahwa laporan yang dilakukan oleh saudari Mirna itu diduga palsu. Karena apa? Yang merasa diculik tidak ada yang merasa diculik. Katanya Pak Odi, adiknya Pak Bu Uis sendiri yang merasa diculik. Dan Pak Odi sudah membuat pernyataan dia tidak pernah diculik. Gitu. Jadi kedatangan klien kami untuk mendengar langsung ke konsultasi ke pihak penyidik untuk melapor balik atas pengaduan palsu, keterangan palsu. Mungkin nanti kita akan mengarahkan ke pasal 357 KUHP. Jadi itu intinya. Dan dari pihak penyidik pun merasa ya lengkapi aja dulu. Kalau untuk laporan, insya Allah mau kriteria. Yang penting satu, ada yang merasa korban menganggap dirinya tidak korban. Itu surat pernyataan. Terus ada surat-surat yang lain, termasuk surat panggilan terhadap klien kami, berapa kali dipanggil, dan merasa risih akhirnya kan dengan ada dugaan yang dilaporkan oleh saudara Mirna. Itu sementara. Mungkin saudari Mirna itu bilang kalau diculik tuh emang sebabnya apa sih Bu? Mungkin Pak Odi juga di rumah Ibu itu seperti apa? Mungkin dia merasa kehilangan aja kali ya. Jadi dia istilahnya tuh mencari alasan bagaimana supaya Pak Odi bisa kembali lagi ke rumah. Itu aja, ya. Ya itu aja kayaknya, saya yang nggak tahu juga deh. Karena yang jelas di sini tidak ada penculikan. Pak Odi itu pulang ke rumah atas kehendak sendiri. Dan dia memang sudah lama ingin bertemu dengan sanak keluarga dan anaknya, juga ingin berobat dan berkarya kembali. Karena kalau di apartemen saja tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, ya. Yang ada adalah bukannya kemajuan sehat, tetapi adalah kemunduran. Jadi dia berusaha untuk kembali berobat. Karena selama ini ternyata perobatannya putus. Saya bilang harusnya setiap saat dia harus minum obat, tetapi pada Januari sampai dengan Maret itu dia baru ke rumah sakit tanggal 29 Maretnya saja. Jadi Januari Maret itu dia tidak minum obat. Alasannya apa? Saya juga tidak tahu karena itu saya belum tanyakan kenapa ya gitu kan. Yang jelas setelah saya tanyakan ke rumah sakit bahwa Pak Odi adalah pasien tanggal 29 Maret ya yang baru aktif. Jadi tidak ada lagi sebelum itu ya. Jadi tidak ada lagi. Jadi dia tidak pernah minum obat di saat itu. Jadi kami berusaha untuk mengobati sedapat mungkin, secepat mungkin agar pulih. Dan alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan sehat dan bisa berkarya. Juga terakhir dinyatakan sudah tidak ada masalah gitu kan. Ya mudah-mudahan selanjutnya adalah sehat dan sehat itu saja. Mohon maaf, kemarin di balik rumah itu berapa lama ya sampai berprasangka seperti itu? Maksudnya? Di balik rumahnya itu berapa lama? Balik ke rumah Kan dari apartemen terus ya. balik ke rumah.
April. Mas. Per 6 April itu Pak Odi pulang sampai dengan sekarang ini. Jadi saat 6 April sampai bulan Mei juga dia sudah beraktivitas, sudah bisa langsung. Ya karena mungkin banyak yang merawat, banyak yang istilahnya memberi kebahagiaan, ya dorongan dan sebagainya, dengan mudah dia sehat dalam waktu singkat. Ibu, ketika pertama kali Pak Odi datang ke rumah, pulang ke rumah secara tiba-tiba ya Bu ya, artinya gimana sih Bu kondisinya sendiri? Pak Odi tidak secara tiba-tiba. Jadi saya datang ke apartemennya dalam rangka klarifikasi untuk somasi yang ya istrinya itu berikan kepada saya. Jadi kita di sini kebenaran berkunjung. Saat berkunjung itulah Pak Odi berkesempatan dalam artian udah lama pengen pulang karena tidak bisa istilahnya keluar dari sana, nggak boleh, ya kan, tidak diizinkan. Sampai berapa kali juga Pak Odi pengen pulang, akhirnya ketangkap lagi, nggak bisa pulang, begitu. Tapi sejauh ini gimana sih Bu hubungan Mbak Mirna sendiri dengan pihak keluarga Mas Odi ini seperti apa? Keluarga besar? Dari awal juga tidak pernah akur ya, karena komunikasinya juga dia memang tidak baik untuk kami gitu kan, seperti itu. Karena Odi punya Iya, istri. iya, karena Odi punya istri. oh iya itu katanya Pak pengacara bilang seperti saya sambung itu. ya. Kenapa hubungannya tidak baik? Karena pada saat adanya si perempuan ini masuk ke dalam lingkaran keluarga Pak Odi ini beristri, sedang harmonis, sedang rukun, masuklah perempuan ini, gitu. Sampai sekarang kami sedang mendalami kejelasan pernikahan, status perkawinannya, kejelasan status perkawinannya. Ini sedang kami dalami. Berikutnya. Gitu. Mungkin nanti nggak lama lagi kita buat laporan lain lagi gitu. Oh berarti masih laporannya itu akan berlanjut panjang ya prosesnya? Panjang banyak, Masih banyak. panjang dan banyak. Termasuk nih informasi buka aja kalau sekarang. Ini masih dugaan atau Iya, bagaimana itu? berdasarkan bukti? Ya, kita dapatkan bukti, kita temukan bukti, tapi bukti ini kan harus kita dalami dulu gitu. Ya ada indikasi. Ya nantilah kita sampaikan itu ya. Poinnya Jelas? gini, Ya. hari ini kita konsultasi dengan pihak penyidik atas laporan penculikan yang dilakukan oleh ibu ini. Sementara ibu ini tidak merasa penculik dan dikuatkan oleh pernyataan yang mengaku korban, Pak Odi sendiri. Dan sudah dibuat surat pernyataan tertulis bahwa Pak Odi tidak diculik, pulang sendiri dengan kesadaran sendiri dan senang berkumpul dengan keluarga. Nah, makanya kita masih pertanyakan statusnya Bu Mirna ini siapanya Odi. Itu aja. Mungkin saya pikir bahwa Bu Mirna ini Paham lah, dia paham. nggak paham kalau dia tidak didampingi pengacara. Tapi kalau dia didampingi pengacara, mesti pengacaranya memberi advice yang terbaik. Oh ini jangan, oh ini jangan. Itu yang kita ini. Jadi Termasuk itu. Ibu Wis ini merasa tidak enak di tempat tinggal, di kampungnya, di kediamannya dianggap bermasalah. Bahwa kok lu nyulik ini. Padahal yang diculik adiknya sendiri, bukan diculik ya, mohon maaf. Bukan diculik, adiknya pulang sendiri, ingin kumpul dengan keluarganya. Bahkan sekarang bahagia dengan kumpul keluarganya. Kalau diculik kan pasti ada dikekang, ada dipaksa, kan gitu. Jadi tidak ada pemaksaan apapun terhadap si Odi, pulang dengan kesadaran sendiri. Itu sebentar ya. Jadi menjawab pertanyaan, banyak pertanyaan, kenapa sih Odi sebagai suami harus pulang ke rumah orang tua gitu kan? Padahal Mirna ini merawat dengan baik. Nah ini kita buka aja Bu, kurang lebih 3 bulan dirawat, Pak Odi ini rekeningnya terkuras hampir 2,5 miliar dengan dalih untuk pengobatan. Tapi Pak Odi ini nggak pernah dibawa kontrol. Pak Odi minta bawakan saya dokter ahli, yang paling ahli di Jakarta, bawa periksa saya. Makanya diminta uang, keluarlah uang tuh 300, 400. Tapi orangnya tetap dalam apartemen, nggak pernah dikunjungi dan nggak pernah dibawa ke dokter. Itu yang mendorong Pak Odi, dia harus putuskan saya harus kabur, saya harus pulang gitu. Kalau tidak berbahaya saya. Itu jawaban untuk teka-teki kenapa Pak Odi kabur, kenapa Pak Odi
memilih pulang ke rumah kakaknya, ke rumah orang tua ya. Orang tua. Jadi memang juga tidak dirawat. Perempuan itu dari pagi sampai malam itu pergi. Setiap hari. Ada yang bilang Ya, tidak bekerja. ada yang bilang Ada yang bilang dan bisa dipercaya itu. Jadi tiap hari dia itu tidak merawat, yang katanya memberi obat setiap detik karena harus dirawatlah ini itu, bohong. Jadi sudah tidak ada istilahnya. Ini dan orang jadi itu ada. percaya. Ada Dan orang itu sampai ini ada. Mungkin bisa nanti kita jadi saksi ya, Saksi. klarifikasi kepada teman-teman semua. Dan tiba-tiba dia di-resign, dikeluarkan karena dia nggak nyaman, segala tingkah lakunya ketahuan ini. Tuh, Pak Odi marah di situ. Kenapa dikeluarkan? Sedangkan orang ini sengaja dihadirkan untuk merawat Pak Odi. Dialah yang merawat Pak Odi sesungguhnya. Gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Bu En, maaf sebelumnya untuk status pernikahan Pak Odi dengan Bu Mirna sendiri, keluarga tahu nggak sih, Bu? Pada mulanya sih nggak tahu. Ya kan? Taunya baru-baru Taunya ini, baru belakangan. belakangan, jadinya gitu. Jadinya nggak tahu benar. Nah, Nantilah kita akan lagi pernikahan menyelidiki. antara Pak Odi dan Bu Mirna sendiri tidak ada pemberitahuan ke keluarga atau gimana? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu, karena baru tahu belakangan saja gitu setelah itu terjadi. Gitu. Berarti statusnya apa? Nah ini Itu kita perlu dalami dulu lah. Nanti kita kasih jawabannya. Nanti Ah. episode berikutnya. Bang, terkait kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap Mirna seperti apa Bang tanggapannya Bang? Itu bohong tuh, Kekerasan bohong. apa? Kekerasan Katanya apa? sih, Bang, katanya ada kekerasan. Iya, kekerasan apa itu bohong semua ini orangnya ada. Iya. Pengakuan beliau Iya. beberapa kali ke rumah untuk bertemu anak malah terjadi proses setelah itu bohong. Jawab dari keluarga aja jawab nih. Bohong sekali. Kalau dibilang itu ada bilang kekerasan verbal, itu dia duluan yang mulutnya kayak begitu, yang kurang ajar duluan. Keluarga kita tuh aman-aman aja, jauh sebelum kenal tetangga juga tahu kita nggak pernah ribut sama tetangga apa. Kalau dia datang itu bikin onar. Yang dibilangnya keluarga Pak Odi itu maunya mukul apa, kalau ini lemparin kursi apa, Meja. itu malah dia yang begitu. Kejadian tahun 2015 itu dia datang pas malam Masa. Ramadan itu loh, bulan Ramadan, malah dia ngamuk-ngamuk apa namanya masuk begitu aja, meja ditendang-tendang, saya dianjing babiin gitu, kayak begitu. Itu kan nggak waras. Kalau saya bilang bukan nggak waras. Kalau mau ada saksinya, adiknya dia sendiri itu yang lelaki, yang ngamuk-ngamuk di rumah saya, ngacak-ngacak di rumah saya, nggak begitu. Panggil RT, panggil RT, RT-nya nggak mau, katanya udah urusan apa gitu, malah dari saya gitu. Dia yang ngamuk-ngamuk selalu bikin onar kalau itu. artinya sampai sekarang ini belum ada komunikasi baik dengan keluarga ya. Ya gimana mau? Dengan siapa? Dengan siapa? Ya antara siapa? Maksudnya antara siapa? Oh, kalau keluarga tidak ada. Nggak ada, udah nggak pengen. Kalau dengan Pak Odi komunikasinya berantem terus, akhirnya diblokir. Iya. Berantem minta duit, berantem minta Kan dia duit. bilang katanya saya di blok ini kan saya, karena dia ngecap Karena minta kurang duit ajar. terus. Nah, gitu. Kan apa namanya? Pokoknya pecatnya yang kurang ajar lah gitu. Yang kesannya ngancam-ngancam atau gimana. Memaki, Caci menghina, maki. jadinya tidak sewajarnya. Nggak usah ya suami istri, tapi setelah orang lain pun maksudnya harus sopan ya kalau Iya. WA berkata, apalagi sama ini suami. katanya suami Ini malah suami istri, istri, tapi kurang tapi ajar luar banget. biasa ya. Itu yang ditanyakan harta. Ya, mana harta perkawinan kami? Waduh, dan sebagainya. Yang kerja emang dia nggak Dan kerja, nggak sudah dia jangan ngapa-ngapain. ngapain, maaf saja Cuma gitu. doang.